Shalom, perkenalkan kami dari grup besar 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas farmakologi kami yang berjudul anti-tetanus serum. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jordi Kevin Christopher Seo, kemudian yang kedua Julia Horman, kemudian yang ketiga saya sendiri yaitu Juliana Damanik, kemudian yang keempat ada Kadek Budiarini, yang kelima Kesia Kristania. Silakan simak penjelasan kami mengenai anti-tetanus serum. Selamat belajar! Selanjutnya kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu definisi anti-tetanus serum. Apa itu anti-tetanus serum? Anti-tetanus serum adalah antisera yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap toksin tetanus sebagai persiapan antibodi tetanus yang diberikan untuk pencegahan dan pengobatan tetanus. Juga dikenal sebagai kejang mulut, infeksi bakteri serius. Serum ini digunakan untuk pencegahan dan pengobatan tetanus yang disebabkan infeksi Clostridium tetani. Plasma ini dimurnikan dan dipekatkan yang mengandung fenol 0,25% sebagai pengawet yang berupa cairan bening kekuningan. Selanjutnya adalah nama generik dan nama paten dari obat. Nama generik dari obat adalah Biosfat 1.5 dan nama patennya adalah serum anti-tetanus. Berikut adalah sediaan obat anti-tetanus serum yang berbentuk cairan injeksi yang terdiri dengan dosis 15.000 international unit dan 20.000 international unit. Golongan dan klasifikasi. Anti-tetanus serum termasuk ke dalam golongan obat keras, di mana obat ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Klasifikasinya, obat ini termasuk ke dalam obat kelas terapi, yaitu obat yang mempengaruhi sistem imun, dan juga subkelas terapi, yaitu serum dan imunologi. Selanjutnya, indikasi dan juga kontraindikasi. Yang pertama, indikasi. Obat anti-tetanus serum ini hanya efektif digunakan pada luka baru, yaitu dalam kurun waktu kurang dari 6 jam, dan harus segera dilanjutkan dengan imunisasi aktif. Selanjutnya, kontraindikasi. Kontraindikasi dari obat anti-tetanus serum ini yaitu harus menghindari penggunaan pada pasien dengan kondisi yaitu pasien yang sensitif terhadap tetanus antitoksin, dan obat ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan juga menyusui, dan harus berhati-hati pada reaksi anafilaksis. Selanjutnya itu efek samping. Efek samping yang mungkin terjadi dari penggunaan anti-tetanus serum yaitu rasa nyeri di area penyuntikan, demam, reaksi alergi, termasuk reaksi anafikalis. Reaksi ini biasanya jarang terjadi. Selanjutnya adalah farmakodinamik anti-tetanus serum. Pada imunisasi pasif, penyuntikan dilakukan dengan cara memasukkan serum anti-tetanus yang mampu untuk menetralisir toksin tetanus yang beredar. Toksin tetanus yang beredar dalam sirkulasi akan berikatan dengan imunoglobin G. Proses ini akan mengurangi jumlah toksin yang beredar dan mencegah lebih banyak lagi toksin yang berikatan dengan sel saraf dan memberikan dampak neurologis. Pemberian imunisasi pasif ini hanya bersifat sementara sehingga harus tetap diikuti dengan pemberian imunisasi. Selanjutnya adalah farmakokinetik anti-tetanus serum. Antigen anti-tetanus serum diserap dalam darah melalui proses difusi antar pembuluh darah.
Antigen didistribusikan oleh pembuluh darah dan dicapai dalam waktu 20 menit setelah pemberian. Titer antibodi maksimal dicapai dalam waktu sekitar 48-72 jam. Waktu paruh distribusi anti-tetanus serum adalah setelah kurang dari 3 minggu setelah pemberian. Dosis dan cara pemberiannya. Obat ini dapat diberikan atau disuntikan secara intravena, yaitu melalui pembuluh darah, dan juga dapat diberikan secara intramuskular, yaitu melalui otot. Dosisnya untuk orang dewasa yaitu 1.500 sampai 3.000 unit. Untuk anak di bawah 7 tahun yaitu 4 unit per kilogram intramuskular dosis tunggal. Untuk anak di atas 7 tahun yaitu 250 unit intramuskular dosis tunggal. Untuk penderita tetanus yaitu 20.000 sampai 40.000 unit. Selanjutnya kita masuk pada bagian nursing consideration atau pertimbangan perawat. Pada bagian ini, perawat perlu menjelaskan efek samping dari obat, yaitu hipersensitivitas dan bisa terjadi shock anafilaksis. Kemudian yang kedua, perawat perlu mengedukasi pasien apabila terdapat efek samping yang telah disampaikan. Segera hubungi perawat, dokter, atau apoteker. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa pasien tidak memiliki riwayat alergi terhadap produk yang terbuat dari serum kuda, agar tidak terjadi reaksi alergi. Kemudian yang keempat, pemberian dilakukan secara intramuskular dengan sudut pemberian 90 derajat. Yang kelima, memastikan dosis yang tepat. Apabila dosis yang digunakan relatif besar, sarankan memberikan dalam dosis terbagi dan diinjeksikan di lokasi atau tempat yang berbeda. Kemudian, pasien yang menggunakan obat ini harus dipantau kurang lebih 20-30 menit setelah pemberian obat. Berikutnya, kita masuk pada bagian tes sensitivitas terhadap ATS. Tes sensitivitas terhadap ATS ini dapat dilakukan untuk mengetahui apakah ada seorang penderita tahan terhadap ATS hewan atau tidak. Untuk melakukan tes tersebut ada dua cara, yaitu yang pertama tes kulit atau skin test, dan yang kedua yaitu tes mata atau eye test. Pada tes kulit, sering dilakukan atau lebih disukai daripada tes mata. Caranya yaitu 0,1 cc serum diencerkan dengan Aquades atau cairan NaCl 0,9% menjadi 1 cc. Suntikan 0,1 cc dari larutan yang telah diencerkan tadi pada lengan bawah sebelah volar secara intrakutan. Tunggulah selama 15 menit. Reaksi positif atau penderita hipersensitif terhadap serum bila terjadi infiltrat atau indurasi dengan diameter lebih besar dari 10 mm atau 1 cm yang dapat disertai rasa panas dan gatal. Selanjutnya yaitu tes mata. Caranya yaitu dengan meneteskan 1 tetes cairan serum pada mata. Tunggulah 15 menit. Reaksi positif bila mata merah dan bengkak. Selanjutnya, indeks keamanan kehamilan. Indeks keamanan kehamilan dari obat anti-tetanus serum ini dikategorikan dengan kategori N, yaitu keamanan penggunaan obat ini pada ibu hamil dan juga menyusui belum diketahui. Sehingga telah dijelaskan di awal bahwa obat anti-tetanus serum ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil atau wanita hamil dan juga wanita menyusui. Selanjutnya adalah special precaution. Pemberian anti-tetanus serum dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi dengan alat suntik yang berbeda dan juga tempat atau sisi yang berbeda. Pemberian anti-tetanus serum tidak dapat dilakukan secara intratekal karena dapat menyebabkan
rinitis yang sangat berat, dan juga terjadi iritasi mendingan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami mengenai anti tetanus serum. Salam sehat dan selamat belajar!